Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yasa, inilah full shop untuk 1051. Di sini sudah banyak hal yang bisa kita bahas, dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judulnya adalah Shogun Wano Kuni Kozuki Momonosuke. Nah, di chapter ini akhirnya Momonosuke akan dinobatkan sebagai Shogun Wano Kuni di hadapan rakyat. Dan sambutan rakyat pun sangat meriah. Tentu mereka menantikan Shogun baru dari kalangan klan Kozuki. Lanjut untuk covernya, menunjukkan keempat prajurit Fishsmoke yang telah berhasil membuat kekacauan di markas Big Mom. Sepertinya tidak ada anak buah Big Mom yang cukup kuat di tempat itu, sehingga mereka bisa berbuat sesukanya. Oke, lanjut masuk ke cerita. Scene awal menunjukkan kehebohan di ibu kota bunga ketika ada Naga, lalu Komurasaki dan juga Kyoshiro muncul. Setelah itu ada satu orang lagi yang akan muncul, dan tanpa terduga ternyata yang muncul adalah Kinemon. Lalu para samurai Akazaya yang lain juga mulai diperlihatkan, yaitu ada Kawamatsu dan Inuarashi. Lalu ada Raizo, Nekomamushi, dan Okiku. Lalu ada juga Shinobu. Nah, para penduduk sangat terkejut dengan munculnya orang-orang yang sudah dianggap mati itu. Tapi rasa terkejut itu tentu akan berlanjut menjadi rasa bahagia setelah tahu bahwa mereka sudah berhasil mengalahkan Kaido dan Orochi. Nah, selanjutnya setelah rombongan Akazaya memasuki kota, kini giliran rombongan kru topi jerami. Tapi ketika kru topi jerami sedang berjalan, tiba-tiba Yamato menghentikan mereka. Dan dengan percaya diri, Yamato menyatakan ingin bergabung dengan kru topi jerami. Para kru pun menunjukkan ekspresi yang beragam. Dimulai dari Sanji dan Brook yang langsung setuju. Ya, mereka bergembira dengan efek lope-lope di atasnya. Lalu Franky terlihat kurang suka. Dia tak begitu senang dengan keinginan Yamato. Kemudian untuk Nami dan Usopp langsung sangat terkejut. Sementara itu Jinbe dan Robin terlihat biasa aja. Kemudian untuk Chopper masih sibuk mengurus Luffy dan Zoro. Dan untuk Luffy dan Zoro masih tertidur. Mereka belum sadarkan diri. Ya, selanjutnya kita beralih kepada Otama. Di sini Tama bertemu kembali dengan Speed. Speed pun terlihat sangat senang ketika bertemu dengan tuanya itu. Kemudian Tama menjelaskan bahwa efek dari Kibidangonya hanya bertahan 1 bulan, dan jika lebih dari itu maka efeknya akan menghilang. Kemudian kita bisa melihat layar tancap yang besar sedang menyiarkan prosesi pengangkatan Momonosuke sebagai Shogun Wano Kuni. Di sini terlihat siluet Momo dengan rambut panjangnya. Momo juga terlihat cukup tinggi. Kemudian para Akazaya Nen memberikan hormat dari samping kanan dan samping kiri Momo. Tapi di sini Mimin belum melihat Izo dan Asura Doji. Lanjut, Momonosuke pun maju dan memperlihatkan wajahnya kepada para penduduk. Orang-orang yang melihat Momo jadi sangat terkejut. Mungkin wajah Momo terlihat seperti Oden, tapi pada panel ini kita belum bisa melihatnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke flashbacknya Otama. Di sini Tama kecil sudah berteman dengan Komachio. Lalu dia melihat pabrik-pabrik Kaido yang sudah merusak lingkungan. Kemudian Otama terduduk di hadapan makam 2 orang. Dan itu adalah makam kedua orang tuanya Otama. Nah, selanjutnya Tama diperlihatkan sedang berjualan topi bambu yang dia buat. Otama menjual topi itu bersama Komachio. Lalu setelah menjual topi-topi itu, Tama mendapatkan imbalan dari Hitetsu. Anak itu pun sangat senang dan Otama bertekad akan berusaha lebih keras lagi. Nah, selanjutnya flashback berakhir. Otama pun diperlihatkan menangis di hadapan Nami. Dia terlihat sangat terharu karena penderitaannya selama ini akan berakhir. Otama juga mengingat perkataan Luffy yang akan membuatnya makan kenyang setiap hari. Sementara itu Luffy diperlihatkan masih tertidur, dan kita juga bisa melihat raut wajah bahagia terpancar dari wajah Luffy. Kemudian kita kembali ke acara pelantikan Momo. Sepertinya acara itu sudah berakhir dan Momonosuke sudah sah menjadi Shogun Wano Kuni. Pria dengan tubuh tinggi besar itu pun mengangkat pedangnya, yaitu Ameno Habakiri,
dan disambut dengan tangis kebahagiaan oleh para rakyat Wano Kuni. Sementara itu Kid terlihat tidak begitu suka, mungkin dia menganggap para penduduk itu terlalu berisik. Kemudian ada juga Beppo yang terlihat sedang merawat Lau. Nah, selanjutnya kita sampai ke halaman terakhir. Di sini muncul siluet Oden Kozuki dan diperlihatkan juga tawa bahagia dari kru topi jerami. Dan di sini Yamato diperlihatkan satu panel dengan kru topi jerami yang lain. Ya, apakah ini tanda-tanda bahwa Yamato akan diterima oleh Luffy? Menarik untuk dinantikan. Lalu akhirnya kita diperlihatkan wajah Momonosuke. Ya, pada versi dewasanya ini Momo terlihat cukup keren sih. Dan Hiyori pun terlihat menangis haru. Kemudian dia memeluk kakaknya. Ya, di akhir chapter ini narator memberikan penjelasan bahwa Momonosuke akan menjadi shogun yang paling hebat untuk Wano Kuni. Chapter ini pun ditutup dengan Momo yang berjalan menuju ke dalam kastilnya dan disusul oleh para Akazaya Nen. Ya, ini benar-benar terasa seperti penutup sebuah arc di mana sudah berakhir dengan bahagia walaupun harus dengan pengorbanan yang besar. Lalu seperti yang Mimin katakan tadi ya, Mimin belum melihat Asura Doji dan Izo. Jadi apa mungkin kedua orang itu benar-benar sudah tewas atau mungkin belum keluar dari Onigashima? Ya, menarik untuk menantikan nasib mereka berdua. Kemudian hal yang kita tunggu-tunggu juga belum muncul di chapter ini, yaitu mengenai kehebohan dunia ketika mendengar kabar dua Yonko sudah tumbang. Mungkin Apo masih dalam proses ngirim berita kepada Morgan. Ya, mudah-mudahan di chapter depan kita bisa melihat kehebohan dunia. Lalu pergerakan dari kapal-kapal pemerintah dunia juga belum diperlihatkan lagi. Tapi sepertinya mereka sudah tidak akan melakukan serangan dan lebih memilih untuk mundur kembali ke markas. Oke, itu aja pembahasan untuk full shop kali ini ya. Untuk pembahasan lebih lengkapnya nantikan segmen real review dari Mimin. Oke, Mimin Atowa Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!